Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku sekalian, kembali dengan Pak Robert ya. Hari ini kita akan belajar tentang Bahasa Indonesia kelas 7, bab 5, subbab yang C, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Anak-anakku sekalian, jika kita melihat judulnya saja, sebenarnya kita sudah bisa tahu apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menelaah puisi rakyat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari strukturnya dan dari kebahasaannya. Nah, langsung saja ya kita belajar yang strukturnya terlebih dahulu. Struktur pada puisi rakyat adalah susunan kata atau kalimat yang sesuai dengan ciri masing-masing puisi rakyat, yaitu pantun, syair, atau gurindam, yang kemudian ciri-ciri tersebut diterapkan pada puisi rakyat yang kita baca sebagai dasar penulisan struktur puisi rakyat. Langsung saja kita praktekkan ya. Nah, ini sudah saya siapkan contoh pantun. Saya pakai kursor ya. Ini contoh pantun. Ini pantunnya. Ini adalah ciri-ciri pantun. Dan ini adalah strukturnya. Kita akan menelaah dari sudut pandang struktur membahas tentang pantun. Nah, kita mulai ya. Dalam pantun yang kita siapkan ini, apakah memenuhi syarat dari ciri-ciri pantun? Kalau memenuhi syarat dari ciri-ciri pantun, maka dia akan dimasukkan menjadi struktur pantun. Nah, kita mulai yang pertama. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Kita cek ya di pantun kita apakah ada 4 baris. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 4 ya. Kalau gitu memenuhi syarat. Nomor 1 kita tulis pada strukturnya. Struktur pantun berarti 1 bait ada 4 baris. Kemudian untuk suku kata kita jarang sekali pakai ya di dalam struktur. Langsung saja kita pakai yang rima. Apakah dalam pantun yang sudah kita sediakan mempunyai rima dengan akhiran pola A, B, A, B? Kita cek ya. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Kita lihat polanya. Di sini ada yam atau m, di sini ada di sini ada yam, di sini ada Berarti kalau dibaca huruf misalnya ini ada m, g, berarti memenuhi syarat dari syarat ciri-ciri pantun yang A, B, A, B. Maka setelah sesuai, maka kita masukkan lagi ke strukturnya, yaitu mempunyai rima MG, MG. Karena ini tadi MG, MG ya, saya pakai satu huruf saja. Kemudian kita cek baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Kita cek. Dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, kita lihat sekarang. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Memang ini adalah sebuah sampiran. Berarti kita tulis lagi masuk ke dalam struktur pantun. Ini dia. Baris 1 dan 2 adalah sampiran, sementara baris yang ketiga dan keempat adalah isi. Kita tulis baris ketiga dan keempat adalah isi pantun. Kemudian yang terakhir adalah antara sampiran dan isi tidak nyambung karena ini adalah sampiran dan ini adalah isi, saling tidak nyambung, sehingga kita tulis masukkan lagi ke sini, yaitu antara sampiran dan isi tidak saling sambung atau tidak saling hubung. Jadi itu ya caranya untuk menulis struktur pada pantun. Kemudian kita bahas berikutnya, yaitu kebahasaannya. Kita lihat dari kebahasaannya. Yang perlu kalian pahami ada 3, yaitu jenis kalimat, kata penghubung, dan kalimat tunggal dan majemuk. Kita bahas yang jenis kalimat dahulu. Jenis kalimat berkebahasaan berdasarkan jenis kalimatnya dibagi menjadi 5. Yang pertama, kalimat perintah, kalimat saran, ajakan, seru, dan larangan. Kita mulai dari kalimat perintah, berisi memberi perintah atau suruhan. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah, ini adalah kalimat perintah. Kalimat saran,
berisi saran yang baik kepada orang lain. Biasanya ditandai dengan kata sebaiknya atau seyogyanya. Contohnya, sebaiknya kau pikir dahulu. Kata sebaiknya dipakai sehingga memenuhi syarat sebagai kalimat saran. Kemudian yang berikutnya kalimat ajakan, berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Biasanya ditandai dengan kata ayo atau mari. Nah, ini adalah contoh dari kalimat ajakan. Mari kita jaga kebersihan atau ayo jaga kesehatan. Misalnya pakai ayo. Berikutnya kalimat seru, berisi ungkapan rasa hati, bisa berupa kekaguman, heran, senang, dan sedih. Biasanya ditandai dengan kata alangkah, betapa, bukan main. Misal ya, ini pakai contoh alangkah. Alangkah indahnya alam Indonesia, itu kalau pakai alangkah. Misalnya pakai betapa, bisa juga betapa cantiknya perempuan itu juga bisa. Atau bukan main anak itu pintarnya, misalnya. Itu adalah kalimat seru. Kemudian yang terakhir adalah kalimat larangan, berisi larangan pada orang lain melakukan kegiatan. Biasanya ditandai dengan kalimat jangan atau hindari. Contohnya, janganlah berprasangka buruk pada sesama. Nah, itu ya tentang kebahasaan berdasarkan jenis kalimatnya. Kemudian kita lanjutkan pada yang berikutnya, yaitu kebahasaan berdasarkan kata penghubungnya. Ini kata penghubung ya, berarti tugasnya adalah menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kata penghubung yang pertama bertujuan atau disebut dengan kata penghubung tujuan, menjelaskan maksud dan tujuan suatu tindakan yang ditandai dengan kata-kata supaya, untuk, agar, guna. Jadi kalau nanti di dalam puisi, misalnya dalam pantun ada kata-kata supaya, untuk, agar, guna, berarti dia memenuhi kata penghubung tujuan. Kalian tinggal nulis di kebahasaannya bahwa pantun tersebut mengandung kata penghubung tujuan. Itu ya caranya. Kita lanjutkan kata penghubung sebab, menjelaskan peristiwa terjadi atas sebab tertentu yang ditandai dengan kata sebab itu, karena, oleh karena itu. Kemudian kata penghubung akibat, menggambarkan peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu yang ditandai dengan kata sehingga, sampai, akibatnya. Kemudian kata penghubung syarat, ini menjelaskan suatu hal yang bias, yang terpenuhi apabila syarat yang ada terpenuhi, yang ditandai dengan kata jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, atau bila mana. Nanti kalau ketemu jika pada kalimat pantun, berarti mengandung kata penghubung syarat. Itu adalah kata penghubung syarat ya. Kita lanjutkan pada yang berikutnya, yaitu kebahasaan dilihat dari kalimat tunggal atau majemuknya. Lalu apa kalimat tunggal? Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contohnya ya, pagi-pagi saya sarapan, ini satu subjek, satu predikat. Sementara kalimat majemuk sebaliknya, kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek dan satu predikat, yang terjadi penggabungan dua kalimat dasar atau lebih. Jadi bisa penggabungan dua kalimat dasar atau bahkan lebih. Itu yang dimaksud dengan kalimat majemuk. Sementara kalimat majemuk sendiri dibagi menjadi berbagai macam. Jika dilihat dari hubungannya, kita lihat ya, majemuk hubungan syarat misalnya ditandai dengan kata jika, seandainya, asalkan, apabila, andaikan. Contoh, jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Kemudian majemuk hubungan tujuan ditandai dengan kata agar, supaya, biar. Contohnya, agar hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda rajin belajar. Itu adalah majemuk hubungan tujuan ya. Berikutnya, majemuk hubungan konsentif ditandai dengan kata-kata walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, sungguh pun. Ini contohnya, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Nah, kita lanjutkan pada majemuk yang lain. Majemuk hubungan penyebaban ditandai dengan kata sebab, karena, oleh karena. Nah, contohnya, hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat.
Kemudian, majemuk hubungan perbandingan ditandai dengan kata ibarat, seperti, bagaikan, laksana, sebagaimana, lebih baik. Contohnya, belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Ini pakai kata seperti. Misalnya pakai ibarat ya, kita contohkan lagi. Belajar di waktu tua ibarat melukis di atas air. Nah, karena kalau sudah tua memang susah sekali untuk belajar ya jika dibandingkan dengan waktu kecil. Berikutnya, majemuk hubungan akibat ditandai dengan kata sehingga, sampai-sampai, maka. Contoh, Dian belajar sehingga dapat memenangi olimpiade itu. Ini pakai kata sehingga. Misalnya sampai-sampai. Dian belajar keras sampai dia jatuh sakit. Contoh ya, misalnya pakai kata maka. Dian belajar keras, maka tidak heran dia mendapat ranking 1. Misalnya, itu adalah contoh hubungan akibat. Berikutnya, majemuk yang terakhir adalah hubungan cara. Ada 2 contoh langsung yang ingin saya berikan, yaitu dengan cara, berarti hubungan cara memakai kata cara. Ini contoh dengan memakai kata cara ya. Dengan cara menjual koran, dia mendapatkan uang untuk hidup. Ini pakai kata cara, jelas sekali. Sementara berikutnya, yang contoh berikutnya tidak pakai kata cara, akan tetapi menunjukkan juga cara. Kita buktikan ya. Dengan berpikir cermat, generasi muda menggapai asa. Berpikir cermat, generasi muda menggapai asa. Jadi dengan berpikir cermat, maka generasi muda akan menggapai asa. Itu berarti menunjukkan hubungan juga hubungan cara ya. Berikutnya, ini adalah contoh penerapan struktur dan kebahasaan. Kalau tadi kita pisah strukturnya dan kebahasaannya, maka sekarang kita gabung, kita telah bersama-sama dalam satu pantun. Jadi satu pantun dilihat dari strukturnya, dari kebahasaannya. Ini sudah saya siapkan contohnya. Kalau keladi sudah ditanam, jangan lagi menanam talas. Kalau budi sudah ditanam, janganlah meminta balas. Yang perlu kalian pahami adalah apakah puisi ini terdiri dari 4 baris? Jawabnya iya, berarti kita tulis di strukturnya. Satu bait ada 4 baris. Kemudian apakah mempunyai rima? Betul, ini 6 las, 6 las. Saya sudah tandai ya, atau kalian bisa nulis M, S, MS sesuai dengan syarat dari pantun itu sendiri, maka kita tulis. Setelah kita tahu, kita masukkan ke strukturnya, mempunyai rima MS. Terus kemudian kita cek lagi apakah ini sampiran dan apakah ini isi. Betul sekali, ini adalah sampiran dan ini adalah isi. Maka kita tulis lagi ke berikutnya, yaitu baris 1 dan 2 adalah sampiran, sementara baris 3 dan 4 adalah isi pantun. Sementara kita cek apakah ada hubungan antara sampiran dengan isinya. Kalau keladi sudah ditanam, jangan lagi menanam talas. Kalau budi sudah ditanam, jangan lagi meminta balas. Ini sudah tidak ada hubungan sama sekali. Maka kita masukkan lagi ke dalam strukturnya. Antara sampiran dan isi tidak saling sambung atau tidak saling berhubungan. Maka menelaah strukturnya sampai situ sudah beres, sudah selesai. Maka kita lanjutkan ke menelaah kebahasaannya. Pantun ini akan kita telaah dari sudut pandang kebahasaannya. Kita lihat baik-baik. Jenis kalimat pada baris 1 dan 2 adalah kalimat saran. Betul sekali, karena dia mengandung kata kalau keladi sudah ditanam, jangan lagi menanam talas. Ini adalah kalimat saran. Dengan kata penghubung syarat kalau. Nah, ini adalah kata penghubung ya, yang dimaksud dengan kata penghubung kalau. Kemudian kita lanjutkan. Jenis kalimat pada baris ketiga dan keempat kita tentukan. Kalau budi sudah ditanam, janganlah meminta balas. Ini sama juga, ini adalah saran yang diberikan kepada seseorang. Maka kita tulis lagi. Jenis kalimat pada baris ketiga dan keempat adalah kalimat saran dengan kata penghubung syarat, yaitu kalau. Ini kebetulan kata penghubungnya sama ya, yaitu kalau. Nah, itu adalah cara menelaah struktur dan kebahasaan dari pantun.
kita coba pada syair ya. Ini sudah saya siapkan syairnya, terdiri dari 4 baris yang merupakan isi semua. Wahai Ananda, dengarkanlah amanah, bekerja keras, janganlah lengah, supaya hidupmu peroleh berkah, dunia akhirat mendapat faedah. Semuanya mempunyai rima yang sama, yaitu aha aha aha, atau kalau kita tulis haha semua ya. Nah, kita tulislah, masukkan ke dalam strukturnya terlebih dahulu. Apakah terdiri dari 4 baris? Jawabnya iya. Satu bait ada 4 baris, mempunyai rima yang sama, yaitu ha 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 ha. Keempat baris adalah isi. Betul sekali, ini semuanya isi sesuai dengan ciri dari syair itu sendiri. Kemudian isi itu saling berkaitan dengan bait-bait yang lain. Ini saling berkaitan semua, sehingga kita masukkan saling berkaitan dengan bait-bait yang lain. Sampai di sini penyusunan struktur dari syair selesai. Maka kita lanjutkan ke kebahasaannya. Keempat baris dalam syair tersebut adalah kalimat perintah. Karena memang perintah ya, wahai Ananda, dengarkanlah. Itu kalimat jelas sekali, kalimat perintah. Bekerja keras, janganlah lengah. Ini juga kalimat perintah, supaya hidupmu memperoleh berkah, dunia akhirat mendapat faedah. Jelas sekali ya, ini adalah kalimat perintah. Maka kita tulis keempat baris dalam syair tersebut adalah kalimat perintah. Baris ketiga dan keempat pada syair tersebut merupakan hasil yang diperoleh jika melakukan perintah pada baris yang satu dan kedua. Maka kalau seseorang itu melakukan baris satu dan kedua, yaitu mendengarkan amanah dan tidak lengah dalam bekerja, maka dia akan memperoleh 2 ini, yaitu mendapatkan atau memperoleh berkah, yang kedua mendapat faedah. Berarti kita tulis seperti baris ketiga dan keempat syair tersebut merupakan hasil yang diperoleh jika melakukan perintah pada baris ke-1 dan ke-2. Itu adalah struktur dan kebahasaan dari syair. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu gurindam. Ini sudah saya siapkan. Dengan Bapak jangan berdurhaka, supaya Allah tidak murka. Dengan Bapak jangan durhaka, supaya Allah tidak murka. Terdiri dari 2 baris, mempunyai isi, karena kedua baris ini adalah isi, mempunyai rima yang sama. Kita langsung saja masukkan pada strukturnya. Gurindam terdiri dari 2 bait yang terdiri dari 2 baris. Maaf ya, gurindam terdiri dari 1 bait yang terdiri dari 2 baris. Kedua baris mempunyai birama yang sama, yaitu KK, seperti yang saya tandangi hitam ya, dan merupakan satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan. Kemudian baris ke-1 disebut dengan syarat, baris kedua disebut dengan jawaban. Karena ini adalah syaratnya, tidak boleh durhaka sama ayah atau bapak, supaya Allah tidak murka. Baris keduanya adalah jawaban. Berarti strukturnya untuk gurindam selesai. Kita lanjutkan kepada kebahasaannya. Baris kedua menggunakan kalimat dengan pola hubungan tujuan, ditandai dengan kata supaya. Nah ini ya anak-anak, untuk bahasanya kalian harus mempelajari apa yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga tahu bedanya. Supaya itu adalah jenis hubungan tujuan. Itu ya untuk menelaah struktur dan kebahasaan gurindam. Mudah sekali bukan ya? Setelah kita praktekkan, ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.